Kami dari kelompok 1 kita akan membuat video tentang pendudukan Jepang. Nama saya Ahmad Farulhuda, absen 1. Nama saya Dimas Akila, absen 8. Nama saya Muhammad Septian Hidayatullah, absen 20. Nama saya Muhammad Sofyan Afandi, absen 21. Dan saya Sigit Prasetyo, absen 30. Saya Sarif Jodi Arliansa, absen 31. Di sini kita akan menyepil videonya ya. Apa latar belakang penduduk Jepang? Penduduk Jepang memiliki latar belakang etnis yang didominasi oleh kelompok Yamato dengan minoritas adat Ainu dan Ryukyu. Asal-usul mereka diperkirakan dari percampuran masyarakat Jomon, bersejahteraan dengan gelombang migran dari Asia Timur pada periode Yayoi dari Asia Timur pada periode Yayoi dan Kofun. Secara demografis, Jepang kini menghadapi tantangan populasi menua dan angka kelahiran rendah yang menyebabkan peningkatan pekerja asing dan keragaman minoritas seperti Korea, Zainichi, Tiongkok, Brazil, dan Filipina. Apa organisasi penduduk Jepang di Indonesia? Organisasi penduduk Jepang meliputi aspek biografi seperti kepadatan etnis, pendidikan, dan kesehatan dengan tantangan utama berupa populasi semua dan penurunan angka kelahiran. Selain itu, terdapat organisasi yang menghubungkan Jepang dengan negara lain, mempromosikan pertukaran budaya dan persahabatan di Indonesia. Sistem RT atau RW merupakan warisan dari penduduk Jepang yang awalnya bertujuan untuk mengendalikan dan memobilisasi penduduk. Apa dampak positif penduduk Jepang di Indonesia? 1. Mencangkup pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. 2. Pelatihan militer yang menjadi dasar pembentukan TNI. 3. Sistem pendidikan merata. 4. Struktur pemerintahan hingga tingkat desa. 5. Pembentukan BPU PKI dan PPKI untuk persiapan kemerdekaan. 6. Serta sistem sosial tonarigumi yang menjadi cikal bakal RT. Dampak negatif penduduk Jepang di Indonesia. Selain sistem Romusa, pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan dampak negatif yang cukup luas. Jepang mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran, menyebabkan kekurangan bahan pangan dan barang kebutuhan pokok. Ekonomi rakyat semakin terpuruk akibat hiperinflasi yang tinggi dan pengukuran pasokan sumber daya pasar. Selain itu, media dan organisasi politik dibatasi atau dibubarkan sehingga rakyat kehilangan seluruh untuk menyampaikan aspirasi dan berorganisasi. Muncul kekacauan sosial seperti perampokan, kekerasan, dan pemerkosaan yang meluas serta penurunan kualitas pendidikan karena guru dipaksa menjadi penjabat. Bagaimana peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, 3 peristiwa penting terjadi. Pembentukan BPU PKI dan PPKI yang mempersiapkan dasar negara dan langkah-langkah kemerdekaan. Menyerahnya Jepang kepada sekutu setelah dibom atom. Menciptakan momentum bagi Indonesia. Dan peristiwa Rengas Dengklok di mana golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasi kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.